Ya, Pramono Rano rebut suara Betawi, setidaknya itu judul yang kita ambil pemirsa untuk dialog pada malam hari ini. Tapi saya kembali lagi ke Prof. Ibnu. Karakteristik orang Betawi tadi ya, atau pemilih Jakarta ini sebenarnya kan sangat jauh berbeda dibandingkan daerah-daerah lain, Prof. Secara pendidikan rata-rata udah SM Pak, Jakarta ini. Rasionalitas lumayan jalan gitu ya. Lalu pergaulan, medsos segala macam sudah tinggi ya. Makanya Jakarta nggak laku tuh endorser. Karena lebih mandiri kan begitu. Jadi dia sudah mulai punya daya analisa sendiri lah. Ini calon saya, ini tipenya begini. Dibaca semua akhirnya memutuskan pemilihannya gitu. Lumayan lah menurut saya ada rational choice di DKI. Buktinya bagi saya sih ya 58 pemilih itu dan 48 golput. Memang ideal sih semua memilih ya, inginnya sih 90% punya hak suara memilih. Tapi biasanya makin tinggi tingkat pendidikan di negeri-negeri luar pun itu partisipasi rendah karena dia akan mikir terus ini calon saya kayak gini ya, nggak usah lah saya ikut ke situ, nggak usah aja datang ke TPS gitu. Justru sebaliknya bagi masyarakat yang masih pendekatannya budaya lokal begitu, biasanya tinggi itu partisipasinya tinggi ke TPS gitu. Nah DKI ini mulai ada tinggi rasional choice-nya, akhirnya partisipasi turun. Bagi kualitas demokrasi sama aja sih. Yang tidak milih pun bukan berarti tidak konsen dengan pemilihan, cuma dia tidak pergi ke TPS masalahnya kan begitu. Kan udah dengar juga dia kampanye, udah baca di medsos, di koran, di TV, di media-media lain. Tapi kok nggak pergi gitu. Jadi yang tidak milih bagi saya sih bukan tidak partisipatif gitu. Terlepas dari angka golput yang memang kita tahu cukup tinggi ya di Jakarta. Tapi ketika Prof menyebutkan rational choice tadi dan karakteristik pemilih dari Jakarta yang kemudian akhirnya kita lihat 50,07 ini memilih Pramono Rano Karno. Apa sebenarnya kira-kira analisa dari Prof alasan dari warga Jakarta yang memilih ini? Saya tadi sudah saya sampaikan lebih ke kedekatan proximity, social proximity kepada Pram dan Dul, yang terutama ke Dulnya ya DKI. Saya ulang sekali lagi harus dikatakan RK itu social proximity secara politik jauh dengan DKI, termasuk yang calon independen karena menawarkan gagasan-gagasan tinggi juga tidak terlalu dekat juga gitu ya kepada warga DKI begitu. Gitu itu menangnya di proximity sosial aja ini juga. Tapi kan ketika dua-duanya kita ketahui bahwa RK Suswono kan ini juga memiliki gagasan, visi misi kan ini juga bagus-bagus sekali. Kita lihat pada saat debat yang berlangsung, Pram Rano ini juga tidak kalah. Tapi artinya pemilih Jakarta ini tidak hanya melihat dari gagasan saja, begitu Prof? Iya betul. Maksud saya ada menu utama, ada menu tambahan kira-kira begitu ya. Menu utamanya kan sama, semuanya gagasannya. Malah yang kuat ideas yang independen kan, kalau idenya kan selalu semangat kan. Yang idealis. Oh gitu, idealis gitu ya. Tapi yang dua juga punya gagasan juga sama, ingin melanjutkan, ingin menambah, ingin memperkuat dan semua bagus. Tapi ada menu tambahannya yang dimiliki oleh pasangan Pram dan Dul, yaitu tadi social proximity-nya dengan kedekaian ya, kalaupun tidak kebetawian, itu dua hal yang selalu melekat sebetulnya. Mas Toto, ketika Prof mengatakan social proximity, kedekatan dari sisi kejakartaan, ini kita menerjemahkannya artinya Pram Rano ini memang jauh lebih Jakarta begitu ya, artinya dibandingkan dengan RK Suswono. Saya coba jelaskan dari pilihan komunikasi politik ya, misalnya. Ketika RK ini banyak berbicara hal-hal besar, Disneyland, lalu kemudian ingin membuat mobil curhat, Jakarta Utara ingin dibuat seperti Dubai, yang diutarakan oleh Pram dan Dul itu bahasa sebaliknya. Saya akan memastikan legacy yang sudah baik dari Anies terkait dengan Jack Linko, legacy yang baik dari Ahok terkait dengan pasukan oranye, itu akan saya lanjutkan dan saya sempurnakan. Legacy yang agak terlantar pada zaman Jokowi Ahok misalnya terkait Kalijodo, saya akan lanjutkan misalnya. Ini bahasa yang menurut saya lebih mudah dicerna. Dan ketika berbicara tagline, Ridwan Kamil Suswono menggunakan istilah Jakarta Baru. Buat saya itu blunder. Ketika kepuasan publik terhadap Anies Baswedan itu tinggi. Lalu Anda ingin menjadi antitesa dari Anies Baswedan.
Lalu Anda memposisikan diri Anda dengan menggunakan warna biru yang buat sebagian masyarakat Jakarta, biru itu adalah lawan dari oranye loh, terutama penggemar bola. Ini kan ternyata warna itu ini juga sangat kan menentukan. pilihan-pilihan yang menurut saya akhirnya menjadi faktor pengikat ya buat Jackmania masyarakat maksudnya. Jakarta, betul. Dan ketika berbicara mengenai pilihan tagline, selain Jakarta menyala, ada bahasa lain yang digunakan oleh Pram Dandul, kagak ribet dah gitu. Sementara yang satu berbicara Disneyland, Dubai, yang satu bilang gua mah kagak ribet dah gitu ya misalnya. Jadi itu yang menurut saya tadi menjelaskan apa yang disampaikan oleh Prof. Sama-sama bisa diterjemahkan secara intelektual, ide-idenya. Tetapi ketika bicara mengenai bagaimana pesan ini lebih mudah sampai secara emosional, karakter komunikasi, pilihan kata, pilihan branding sampai tagline, menurut saya tidak dilakukan baik oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Oke, Prof. Berarti kalau dari analisa Mas Toto, ketika justru RK Suswono ini kan banyak berbicara gagasan yang justru kan secara internasional, secara global ini kan sangat termakan harusnya oleh pemilih Jakarta yang notabene Prof bilang secara tingkat edukasi, pendidikan saja jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain, tapi malah ternyata tidak efektif. Tidak tertangkap ya, tidak termakan dengan pesan itu ya. Ya, karena soalnya kan ada kalau di dalam marketing itu udah digelar semuanya. Digelar semuanya, yang ini ngomong ini kan orang bisa compare ya kan. Jadi dia mikir di kepalanya apa possible enggak nih ya? Kayak possible enggak? Kayaknya enggak possible deh. Saya pilih yang possible saja. Artinya masyarakat bisa mencerna mana yang realistis paling tidak begitu maksudnya? Kalau yang tingkat rasionalisnya masih biasa-biasa saja, mungkin termakan dengan yang wah itu gitu. Tapi bagi yang rasional kan ini yang realistis aja yang dia pilih kan begitu. Misalnya salah satu omongan Pram dan Dul itu biasanya balai rakyat ya. Rakyat. Itu kan bagi warga DKI balai rakyat itu penting sekali loh. Ya. Memang hidupnya dalam community di DKI itu di balai rakyat biasanya. Walaupun tidak go internasional iya, gitu ya. Iya, tapi di situ pemuda kumpul, remaja kalangan remaja kumpul di balai rakyat biasanya. Kan itu pesan-pesan yang membumi menurut saya. Oke, Mas Toto kembali lagi ketika Mas Toto mengatakan bahwa mungkin ini salah satu strategi yang dikemas secara mendalam oleh PDIP ya. Bagaimana akhirnya ada pelibatan dari relawan Ahok. Bukan PDI Perjuangan, ini Pramono Anung menurut saya. Oke, menarik. Jadi bukan dari PDIP yang menaungi ide-ide pilkada itu nggak bisa dilihat dari satu partai. Maksudnya partai dari itu faktor sekunder. Oke. Bahkan kita jarang sekali melihat teman-teman DPP PDI Perjuangan ikut dalam kampanye Pram. Itulah kelebihan seorang Pramono Anung yang di PDI Perjuangan ini levelnya senior. Levelnya sekjen itu orang keduanya Ibu Mega. Sehingga dia bisa mengambil keputusan mana yang dianggap bahwa ini lebih menguntungkan kalau partai yang ada di depan dengan yang lebih menguntungkan ketika partai diposisikan di belakang. Dan tadi kita sudah bahas keberhasilan dari Pram Dandul adalah ketika menempatkan teman-teman PDI Perjuangan bergerak tentu saja dan solid, tapi tidak ditampilkan di panggung depan. Bahkan saya merasa, analisis dan spekulasi ya, bahwa yang mengambil peran lebih besar bukan partai. Tapi Pramono Anung dengan tim-tim di sekitarnya, saya tidak tahu siapa, ada relawan, mungkin ada kelompok-kelompok profesional yang kemudian bisa membawa nuansa bahwa ini bukan pertarungan antar partai. Tapi apakah berarti dari PDIP sendiri sebenarnya sangat menyetujui bahwa strategi satu tidak terlalu mengedepankan identitas partai itu, dua kemudian ada pelibatan Pram Rano kemudian akhirnya merangkul Ahokers kemudian anak Abah juga. Ketika itu berjalan selama 3 bulan tanpa suara yang membantah dari PDI Perjuangan, artinya Pramono Anung berhasil meyakinkan. Ataukah ini memang sebenarnya strategi dari PDIP juga untuk menyusun skenario itu? Tidak, jadi nggak bisa kita nganggap semuanya partai. Partai itu sibuk dengan berbagai macam 545 kepala daerah. Jadi menurut saya ini keberhasilan Pramono Anung, tetapi intuisi seorang Megawati memilih Pramono Anung yang awalnya dipandang sebelah mata, ini harus diakui berbuah pada keberhasilan. Intuisinya seperti apa? Mungkin hanya Ibu Mega yang bisa menjelaskan. Karena kalau survei membacanya 0,1% orang ini hampir pasti tidak menang gitu. Tapi ternyata berbuah pada kemenangan. Prof, kan disebutkan sebenarnya faktor yang juga sangat mendongkrak kemenangan dari Pram Rano ini adalah Rano Karno. Rano Karno ini kan kemudian bahkan banyak sekali yang bilang orang itu sebenarnya lebih milih karena Rano Karnonya. Ini bagaimana penjelasan dari seorang Rano Karno yang akhirnya bisa membawa kemenangan seperti ini?
intuisi Ibu Mega juga penting memilih Rano Karno. Sama ya berarti. Iya kan, kok dipasangkan ya. Berarti peran partai penting iya, dari gitu. langsung buka Iya, tuh kenapa ya? nggak yang lain kan begitu? Iya, Karena iya, Rano Karno selama ini juga pernah di Banten, tapi ini ditarik ke Jakarta kan begitu. Ini juga menambah intuisi kenapa Pram dan Dul. Tapi khusus untuk Dul, saya kira udah bertahun-tahun ya, Dul anak sekolahan udah melekat lah namanya Dul itu di Jakarta lah. Di Banten aja waktu itu menang kan karena Dul anak sekolahan itu gitu maksud saya. Oke, dari sisi image bahkan cuma Dul anak sekolahan itu bisa menarik tentunya pemilih Jakarta. Nggak apa-apa ya menyebut nama di sini macam komeng ya. Ya. Oke. Iya karena sering di media kan DPD-nya yang nomor tinggi juga ya. Iya, iya. Saya kira yang namanya Dul anak sekolahan walaupun sudah tidak tayang lagi di televisi untuk pemilih DKI yang semuanya tidak mudah kan, pernah nonton lah itu, melekat masih lah itu, masih mengakar ininya di memori para pemilih. Dan itu terlihat kalau kita baca di kertas suara, itu ditambahkan dalam kurung Sidul. Oh. Artinya memang ada peristiwa yang disadari mungkin oleh timnya Dul, Mas Pram, bahwa nama Dul ini melekat kuat sekali di DKI, bahkan dibandingkan di Banten. Karena memang yang merasa memiliki si Dul ini kan orang Jakarta gitu ya, dan berbagai generasi. Makanya orang kalau Rano Karno turun ke bawah, saya meyakini 90% nggak teriak Rano. Dul dong. Rano Karno ini generasi papa saya gitu yang tahu gitu ya. Tapi semua teriaknya Dul. Dan ketika dituliskan nama itu di kertas suara, Sidul, artinya kan didaftarkan di pengadilan, mirip dengan Komeng atau Once misalnya. Artinya dari awal ada sebuah kesadaran bahwa ini adalah salah satu booster yang bisa mendongkrak dengan cepat pasangan ini karena begitu positifnya dan melekatnya nama Dul di masyarakat Jakarta. Oke, baik. Kita menarik sekali ya membahas bagaimana dua sosok ini yang kemudian akhirnya berhasil membawa Jakarta untuk memenangkan Pilkada Jakarta tentunya. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana kemudian ada pelibatan dari relawan-relawan khususnya Ahokers dan juga anak Abah tadi. Seberapa besar sebenarnya faktor itu akhirnya berhasil mendulang kemenangan? Sesaat lagi kita akan bahas pemirsa usai jeda.